Nah, itu totalnya kurang lebih 400 juta ya. 400 juta lebih ya. Nah, itu langsung dimasukin ke bank, rekeningnya rekening ibu ya Bu ya. Ya. Suruh ambil lagi. Dengan ibu yang ambil. Uangnya suruh antarkan ke Bandung ya. Ya Bu, diantarkan suruh Ririn ya. Disuruh oleh Aman Yani untuk mengambil uang untuk diantarkan ke Bandung. Terdakwa Ririn mengantarkan uang yang senilai 400 juta ke Bandung itu juga di tahun 2016. Sedangkan kita jika melihat berita yang sudah beredar ya bahwa Aman Yani ini juga hilang di tahun 2016. Ya, jangan-jangan Aman Yani ini memang hilangnya karena seseorang, karena dihilangkan. Berarti orang yang pegang ATM ini tidak bisa memperbaharui. Kalau orang yang pegang ATM tidak memperbaharui, yang pegang ATM itu bukan Pak Aman Yani, taruhan saya. Yep. Yang pegang tuh, yang pegang tuh, yang pegang tuh. Karena ini memang ada yang janggal, ada hal-hal yang sangat janggal sekali. Kalau dugaan saya, jangan-jangan ataukah Ririn ini juga ya dugaannya ya menghabisi Aman Yani, dan Aman Yani ini dugaan saya atau jangan-jangan sudah tiada dan dihilangkan ya oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sarang Informasi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja ya. Dan diskusi kali ini yaitu masih tentang kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman, Indramayu. Kita akan berdiskusi atau membahas tentang uang 400 juta dana pensiun yang telah cair ke rekening istri Aman Yani. Nah, ini sangat menarik sekali teman-teman ya untuk kita bahas. Aman Yani pernah mencairkan dana pensiun, akan tetapi masuk ke rekening istri Aman Yani ini menjadi teka-teki ya. Ketika Aman Yani itu pensiun ya, itu mendapatkan dana pensiun Bu ya, yang pertama kali ya, mendapatkan pesangon ya. Pesangon ya. Pesangon. Nah, itu totalnya kurang lebih 400 juta ya. 400 juta lebih ya. Nah, itu langsung dimasukin ke bank, rekeningnya rekening ibu ya Bu ya. Ya. Atas namanya. Senang dong ya Bu? Ya, saya cuma suruh tanda tangan. Ya, ini masuk ke rekening ibu ya, istrinya. Dana pensiun yang pertama milik Aman Yani ini telah cair ke rekening istri Aman Yani. Lalu setelah cair atau setelah dicairkan 400 juta ini masuk ke rekening istri Aman Yani, tentunya kita bertanya-tanya ya, saudara Ririn katanya disuruh mengantarkan uang tersebut ya setelah seminggu kemudian atau kurang lebih 1 minggu kemudian saudara Ririn disuruh oleh Aman Yani untuk mengantarkan uang tersebut atau mengambil uang untuk diantarkan ke Bandung. Berapa hari Bu? Ya, lagi Berapa hari? kurang lebih ya antara seminggu atau berapa hari lah. Seminggu ya. Suruh ambil lagi. Dengan ibu yang ambil. Uangnya suruh antarkan ke Bandung ya. Ya Bu, diantarkan suruh Ririn ya. Setelah seminggu cair, uang tersebut, dana pensiun tersebut cair, Aman Yani meminta agar terdakwa Ririn itu untuk mengambil uang untuk diantarkan ke Bandung karena buru-buru katanya mau terbang katanya gitu ya. Pokoknya hari ini juga harus diantarkan karena besok saya mau terbang katanya gitu. Nanti takut ketinggalan nih jadwal terbangnya begitu. Dengan keberadaan Aman Yani ini dan hilangnya Aman Yani di tahun 2016 ini ada kesesuaian ya teman-teman ya, ada kesesuaian pas saat terdakwa Ririn mengantarkan uang yang senilai 400 juta ke Bandung itu juga di tahun 2016. Sedangkan kita jika melihat berita yang sudah beredar ya bahwa Aman Yani ini juga hilang di tahun 2016. Lalu pertanyaannya, Aman Yani kemana jika hilang tahun 2016, pada tahun 2016? Akan tetapi hingga saat ini masa iya Aman Yani ini atau saudara Aman Yani ini tidak ada kabar? Tentunya sangat tidak mungkin ya, karena Aman Yani ini mempunyai keluarga ya, mempunyai anak. Jika memang seseorang yang meninggalkan anak dan keadaannya masih sehat, masih hidup, tentunya ia tidak akan lupa dengan keluarganya. Bahkan mungkin ya ada masalah sebesar apapun
akan tetapi tetap saja masih akan menghubungi anak dan keluarganya, itu pasti masih tetap saja dihubungi. Akan tetapi ini ada hal yang sangat aneh sekali setelah kehilangan Aman Yani atau diberitakan Aman Yani ini hilang pada tahun 2016. Akan tetapi hingga saat ini tahun 2026, 10 tahun lamanya, ini tidak ada kabar sama sekali, tidak pernah mengabari ya. Dan ini kan suatu tanda tanya besar, tentunya seperti itu. Yang menjadi aneh, setelah dana pensiun tersebut cair ke rekeningnya istrinya, akan tetapi diantarkan ke Bandung. Nah, ini dugaan saya ini, jangan-jangan atau Aman Yani ini sebenarnya memang sudah hilang, sudah tiada. Keberadaan Aman Yani ini sebenarnya sudah tidak ada, dan sebenarnya ini rekayasa dari Ririn. Ini dugaan saya seperti itu. Dan dihilangkan bukan karena hilang dan hilang begitu saja lalu Aman Yani itu menghindari hutang-hutang yang dikabarkan selama ini. Pertanyaannya, jangan-jangan Aman Yani ini memang hilangnya karena seseorang, karena dihilangkan. Ini kan yang menjadi teka-teki yang harus diusut dan nantinya pasti akan terungkap juga gitu ya. Dan lalu jika Aman Yani ini hilang dan dihilangkan, atau mungkin mohon maaf Aman Yani ini sudah tiada, lalu pertanyaannya, siapakah yang menghilangkan Aman Yani dan siapakah yang membuat Aman Yani ini tiada? Ya, itu menjadi tanda tanya yang sangat besar, karena hingga saat ini Aman Yani ini tidak ada kabar sama sekali. Dari semenjak tahun 2016 pertama kali Aman Yani ini dinyatakan hilang ya. Dan sangat ini menurut saya ini sangat tidak wajar sekali jika seseorang ya atau suami yang meninggalkan istrinya karena hutang, mungkin karena takut dikejar-kejar hutang di situ, dan meninggalkan keluarganya, akan tetapi atau dalam kurun 8 atau 10 tahun mungkin itu lalu tidak ada kabar sama sekali, itu sangat tidak mungkin ke keluarganya. Tentunya paling tidak dengan sembunyi-sembunyi, ke keluarganya pun pasti masih ada mengabari atau pasti ada telepon, walaupun setakut-takutnya, bagaimanapun setakut-takutnya gitu ya. Karena seseorang jika mempunyai permasalahan lalu kabur atau mungkin meninggalkan hutang atau meninggalkan tanggung jawab yang sangat besar, yang mungkin menakutkan, akan tetapi diskusinya tentunya sama siapa lagi kalau bukan berdiskusi dengan yaitu keluarganya. Akan tetapi ini jangankan sama keluarganya, sama saudaranya pun, itu pun juga tidak ada kabar. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Seseorang yang sudah pergi jauh tentunya masih ada saja kabarnya, walaupun berpuluh-puluh tahun itu pasti masih ada kabar ke siapapun, ke teman, ke siapapun, jika seseorang tersebut masih ada atau masih hidup. Nah, ini menjadi sebuah teka-teki yang dibahas kali ini ya, tentunya ya. Dan ini ada kabar yang sangat menarik sekali dan mengejutkan ya di podcast Kang KDM. Ya, ini ada seseorang yang mengatakan juga bahwa ternyata Ririn ini menguasai ATM. Ya, ini ternyata menguasai ATM Aman Yani dan sering melaksanakan kegiatan yaitu berbagi-bagi ke temennya. Jadi sering menraktir makan kepada temennya. Dan ada seseorang yang mengatakan bahwa ATM tersebut dikuasai oleh Ririn. Ririn mengatakan bahwa dirinya punya yaitu dana pensiun ya, pencairan dana pensiun. Kalau orang yang pegang ATM tidak memperbarui, yang pegang ATM itu bukan Pak Aman Yani, taruhan saya. Yang pegang itu. Semalam saya ngobrol dengan teman-teman di lingkungannya Pak Pabri, saya panggil. Jadi setiap tanggal 7 itu, tanggal 27 itu Ririn itu selalu neraktir teman-temannya di situ. Bilangnya katanya ini uang dana pensiun. Tapi dana pensiunnya dia gitu kan. Ririn pensiun dari mana? Dari BJB. Itu bukan karena BJB. Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga. Kang KDM curiga dengan hal-hal yang dilakukan oleh terdakwa Ririn ini. Tentunya teka-teki ini menjadi semakin kita semua bertanya-tanya sebenarnya kemana Aman Yani, dan hilangnya Aman Yani ini kemana. Dugaannya punya hutang, akan tetapi dalam jangka waktu 10 tahun tidak pernah ngasih kabar ke keluarganya, ke temannya, ke saudaranya. Ini dugaan saya. Jadi semakin yakin bahwa memang mungkin Aman Yani ini sudah tiada.
Jika Ahmad Yani sudah tiada, jika kita menonton tayangan video atau cuplikan yang tadi sudah kita simak bersama dari anaknya Ahmad Yani, ya saat diwawancarai Bang Tony RM mengatakan bahwa dana pensiun yang cair ke rekening istrinya tersebut diambil oleh Ririn atau diserahkan kepada Ririn lalu diantarkan ke Bandung. Ini menjadi suatu teka-teki ya, karena mungkin jika seseorang ada niat jahat, misal ya dugaan saya, misalkan Ririn ini semua adalah dalam skenario untuk mengambil uang tersebut karena mungkin tahu kabar bahwa dana pensiun tersebut cair ke rekening istri Ahmad Yani. Lalu Ririn mempunyai skenario bahwa jika dana tersebut cair ke rekening istrinya Ahmad Yani, mungkin Ririn tidak bisa menguasai hal tersebut. Jika memang benar ada dugaan Ririn ini ingin atau punya rencana jahat ingin menguasai uang tersebut, tentunya berbagai cara dilakukan dengan cara yaitu berpura-pura, yaitu Ahmad Yani meminta uang tersebut kepada istrinya lalu diserahkan kepada Ririn di tahun 2016 dan pura-pura untuk diantarkan ke Bandung. Setelah itu kita tidak tahu apakah Ririn menyerahkan beneran atau tidak kepada Ahmad Yani, atau justru memang benar Ririn menyerahkan atau Ririn tersebut datang ke tempat kosan di Bandung dan memang ada di Bandung Ahmad Yani tersebut mungkin. Dan setelah ketemu, apa yang terjadi kita tidak tahu, ya kan? Karena Ahmad Yani ini mengatakan suruh mengantarkan uang ke Bandung karena ingin terbang ke mana ya, tidak tahu terbangnya itu ya, tidak disebutkan ya. Dan skenario-skenario ini tentunya nanti pasti akan terbongkar juga dan akan terungkap skenario-skenario ini ya. Karena ini memang ada yang janggal, ada hal-hal yang sangat janggal sekali. Kalau dugaan saya, jangan-jangan ataukah Ririn ini juga ya dugaannya ya menghabisi Ahmad Yani, dan Ahmad Yani ini dugaan saya atau jangan-jangan sudah tiada dan dihilangkan ya oleh terdakwa Ririn juga. Ini yang perlu diusut oleh penegak hukum, tapi saya yakin nantinya juga akan terbongkar setelah vonis ini ya, pastinya akan terbongkar. Ini sangat luar biasa. Atau jangan-jangan Ahmad Yani ini dugaannya korban pertama, lalu keluarga Budi ya Bapak Syahroni ini adalah korban yang kedua. Ini yang menjadi sebuah peristiwa yang harus terungkap ya secara terang benderang dan harus terbongkar, karena ini merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa jika memang benar ternyata Ahmad Yani ini tidak ada, sebenarnya sudah tiada. Karena jika kita melihat tayangan di Kang Deddy Mulyadi ini sangat ngeri sekali juga ya. Ternyata ada beberapa orang yang mengatakan bahwa rekening, buku tabungan, dokumen itu ada di tangan terdakwa Ririn. Ini kan sangat ngeri. Dari manakah Ririn mendapatkan semua itu? Dan saya sangat ragu sekali jika saudara Ahmad Yani ini menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa Ririn. Ini saya sangat meragukan. Tidak mungkin seseorang tersebut mempunyai hutang kepada terdakwa Ririn misalnya, akan tetapi dikasih dokumen-dokumen, menyerahkan dokumen-dokumen penting, tentunya tidak mungkin. Dan seseorang tersebut tidak mungkin akan menyerahkan dokumen seperti KTP dan lain-lain. Tentunya yang diserahkan atau yang dibuatkan jaminan ya tentunya barang-barang yang berharga. Karena saya yakin saudara Ahmad Yani ini pasti mempunyai barang-barang yang berharga, tidak hanya KTP dan buku tabungan saja, tentunya seperti itu. Ini menjadi sebuah keganjalan atau kejanggalan yang tentunya nantinya harus terungkap. Ini kasus yang sangat luar biasa. Jika benar Ahmad Yani ini juga hilang dan sudah tiada, dan mungkin Ahmad Yani ini sudah wafat, ini menjadi korban pembunuhan berantai ya. Salah satunya yaitu awalnya mungkin Ahmad Yani, yang kedua yaitu Budi dengan motifnya yaitu motif ekonomi atau motif keuangan juga bisa jadi ya. Karena jika kita melihat di kasus Budi yang saat ini atau Pak Haji Syahroni, kita semua barang-barang itu raib, seperti mobil, ada perhiasan, ya, ada HP, itu pun raib. Ini yang perlu digali oleh penegak hukum. Ini sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya kasus ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita akan sambung di segmen
video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.